Kita bernyanyi dari BN HKBP nomor 9 ayat 1 sampai ayat 3, Ku puji kasih setiamu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan perdamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa-dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan
yang ditetapkan dalam minggu ini, yaitu hukum Taurat pertama dan maksudnya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa-dosa dan kesalahan kami ini. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan yang kudus. Limpahkanlah kasih sayang-Mu pada kami. Berkatilah kami dengan pertolongan Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, hanya di dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah?
Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Epistel di Minggu Palmarum hari ini tertulis dari kitab Nabi Yesaya pasal 52 ayat 7 sampai ayat 12. Marilah kita membaca firman ini secara responsoria. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sanalah akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan berdoa syafaat. Kita satukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat dan anugerah yang selalu Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami masing-masing, di mana kami Tuhan dapat berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami untuk melakukan ibadah minggu, walaupun harus di rumah kami masing-masing karena himbauan dari pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan pada saat ini, peribadatan kami berkenan di hadapan-Mu, dan kiranya Tuhan ajarkan kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami Tuhan dapat memuji, menyembah, dan beribadah seturut dengan kehendak-Mu, dan itu bisa memperteguh iman kami bahwa Engkau selalu hadir dimanapun dan kapanpun, dan dalam setiap saat kami memuji dan memuliakan nama-Mu dan berdoa hanya kepada Engkau Tuhan. Ya Tuhan Allah kami yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami memohon atas segala permohonan-permohonan kami, di mana kami memohon agar Tuhan memberikan kesehatan, memberikan kekuatan dan hikmat, dan segala apa yang kami perlu, Tuhanlah yang mencukupkan. Kami berdoa kepada saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Ya Tuhan, jamalah tubuh mereka. Ya Tuhan, berkatilah makanan, minuman, dan pengobatan, serta tenaga medis yang menangani, agar melalui semua itu
tanggallah penyakit dalam tubuh mereka, dan mereka dapat kembali beraktivitas dan melayani Engkau dimanapun Tuhan tempatkan. Terkhususnya juga Tuhan, di mana kondisi yang kami alami, yaitu menyebarnya virus corona, sehingga kami takut dan khawatir, sehingga kadangkala kami tidak melihat masa depan yang baik dikarenakan banyak hal-hal yang tidak benar maupun informasi-informasi yang kadangkala menumbuhkan rasa khawatir dan takut. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu membukakan hati dan pikiran kami, agar kami berpasrah diri hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kiranya juga Tuhan menghilangkan semua wabah virus yang sedang menyebar pada saat ini, yaitu virus corona atau COVID-19. Tuhan berkati para dokter, perawat maupun tenaga medis, dan juga yang berperan serta di tengah-tengah tindakan untuk memutuskan rantai penyebaran corona ataupun menyembuhkan orang-orang yang sudah terkena penyakit atau virus corona tersebut. Biarlah Tuhan mereka menjadi tangan pengasihan-Mu, menjadi jembatan kasih dan berkat kesembuhan bagi setiap orang-orang, saudara-saudara kami yang saat ini tergeletak dirawat di rumah sakit oleh karena virus corona. Berkati juga pemerintah agar mereka lebih bijaksana dan mampu mempersiapkan segala hal ataupun tindakan sehingga virus corona ini dapat hilang dan tidak menyebar ke seluruh pelosok-pelosok daerah yang ada di Indonesia atau bahkan di tengah-tengah dunia ini. Kasihanilah kami Tuhan, tunjukkanlah kuasa-Mu yang begitu besar, agar kiranya setiap kondisi yang kami hadapi ini dapat kami lalui di dalam sukacita dan damai sejahtera. Ya Tuhan, kepadamu kami memohon agar Engkau memberkati gereja-Mu, terkhususnya HKBP dimanapun berada. Mampukan Pendeta Parhalado dan juga jemaat agar senantiasa memuji dan menyembah nama-Mu di tengah-tengah pelayanan yang baik, maupun di tengah-tengah kondisi yang kami hadapi pada saat ini melalui teknologi yang semakin majunya. Ya Tuhan, kepadamu kami memohon, berkatilah jemaat-Mu yang dalam keadaan berduka. Tuhan menghibur, Tuhan yang menguatkan hati dan pikiran mereka, terkhususnya ya Tuhan jemaat-Mu Amang, Aruan, dan Boru mereka dari Week 1 yang pada saat ini Tuhan berduka karena Inang Boru Nebaho yang menjadi pendamping Amang Aruan telah Tuhan panggil. Ya Tuhan, hiburlah mereka. Ya Tuhan, teguhkanlah mereka. Ya Tuhan, kuatkanlah hati dan pikiran dari Amang Aruan dan putrinya beserta dengan keluarga, agar kiranya Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus-Mu mereka semakin dikuatkan dan semakin dihibur. Ya Tuhan, kepadamu kami memohon agar Roh Kudus-Mu menuntun kami ketika kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan diberitakan oleh hamba-Mu, agar setiap firman-Mu Tuhan dapat merasuki hati dan pikiran kami dan tertanam dalam diri kami, sehingga kehidupan kami pun Tuhan berkenan di hadapan-Mu dan sesuai dengan kehendak firman-Mu. Ya Tuhan, lindungi kami dan jaga kami
Dimanapun kami berada, jauhkan kami daripada yang jahat dan mara bahaya. Dan kami mohon belas kasihan-Mu untuk mengampuni dosa dan kesalahan kami, agar kami pun tidak terhalang menerima berkat anugerah yang Tuhan akan berikan kepada kami. Inilah doa permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita pada hari Minggu Palmarum ini tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19. Beginilah firman Tuhan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, Jangan takut hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu, orang banyak itu pergi menyongsong Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mujizat itu.
Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menantikan pertolongan dan keselamatan adalah hal yang wajar bagi seseorang yang sedang mengalami penderitaan, pergumulan, dan kesusahan hidup. Sebagaimana yang juga kita harapkan pada saat ini. Di saat seantero dunia ini mengalami penderitaan, kesusahan, dan pergumulan hidup karena COVID-19 yang belum juga reda, tentu semua dunia mengharapkan pertolongan dan seorang yang bisa menyelamatkan. Namun saudaraku, hal yang sedemikian juga pernah dirasakan oleh orang banyak di Yerusalem ketika mereka sedang merasakan penderitaan saat dijajah oleh pemerintahan Romawi. Status sebagai negara jajahan telah memberikan ketakutan tersendiri bagi mereka. Sehingga begitu mereka mendengar bahwa Yesus akan datang ke Yerusalem, mereka menyongsong menyambut Yesus dengan penuh sukacita dan melambai-lambaikan daun palm sambil berkata, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel." Hosana secara harafiah berarti selamatkanlah atau tolonglah. Mereka yakin bahwa hanya Yesuslah Raja Mesias yang dijanjikan Allah untuk menyelamatkan mereka dari penindasan dan belenggu penjajah, karena mereka telah menyaksikan mujizat dan kuasa yang ada pada Yesus, di mana sebagian orang banyak itu adalah saksi kebangkitan Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbeda dengan orang Farisi, para imam dan ahli Taurat yang merasa gagal untuk mencari kesalahan Tuhan Yesus. Mereka tidak mampu mengerti apa sebenarnya maksud kedatangan Yesus bagi manusia. Mereka hanya melihat Yesus sebagai tokoh yang mengganggu kenyamanan mereka dengan segala hak istimewa yang sudah mereka nikmati selama ini. Jadi, saat Yesus dielu-elukan dengan luar biasa, mereka melihat diri mereka gagal dalam usaha membendung pengaruh Yesus di kalangan umat. Padahal sudah banyak cara yang jahat mereka lakukan untuk menjebak Yesus. Namun Yesus tetap dapat dukungan yang luar biasa dari banyak orang yang datang memberi penghormatan dan pujian penuh. Dalam perjalanannya, Yesus menggunakan keledai sebagai kendaraannya. Sebuah lambang kerendahan hati dan kelemah lembutan dalam menaati serta melakukan kehendak Allah Bapanya, agar kehidupan yang penuh damai sejahtera dapat dinikmati oleh orang banyak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Palmarum, yaitu minggu di mana mengingatkan kita untuk mengingat dan merayakan peristiwa Yesus memasuki Yerusalem, yang disambut dan dielu-elukan sebagai raja oleh orang banyak
sebelum penyalipan, yaitu Jumat Agung. Sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menyadari bahwa kehadiran Yesus bukan hanya memberikan keselamatan untuk akhir zaman, tetapi juga memberikan keselamatan bagi kita sepanjang masih ada di dunia ini. Sesungguhnya betapa kita telah merasakan banyak karya Tuhan kita Yesus yang ajaib dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Semua itu menggambarkan kepada kita begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Dia akan memulihkan dan menjanjikan keselamatan dan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Itulah yang telah dilakukan Yesus. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Biarlah peristiwa Valmarum ini menjadi pesta sukacita bagi kita untuk menyambut pemulihan dari Allah, menghilangkan rasa ketakutan kita sebagaimana diserukan oleh Tuhan, sebagaimana untuk Putri Sion. Terlebih di tengah penderitaan yang kita alami pada saat ini akibat virus COVID-19 yang menyerang negeri kita dan dunia secara umum. Banyak korban yang sudah meninggal, yang meninggalkan dan menorehkan duka bagi keluarga dan bagi kita semuanya. Bahkan kita pun harus melakukan ibadah minggu ini di rumah kita masing-masing demi mentaati kebijaksanaan pemerintah memutus rantai penularan virus COVID-19. Namun, sekalipun kita beribadah di rumah, biarlah kita tetap boleh bersuka-cita sambil merendahkan hati dan terus berdoa menantikan dan menyambut kedatangan Tuhan, menolong, menyelamatkan, dan memulihkan keadaan ini. Tuhan pasti datang dengan kelemah lembutan dan penuh kasih sayang untuk menghibur kita, menolong, menyelamatkan, memulihkan keadaan. Sehingga tetaplah kuat, semangat, dan terus percaya akan mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan pasti nyata hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Karena itu, marilah kita semua bersorak, Hosana. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, dengan sorak Hosana, kiranya Tuhan menolong dan menyelamatkan kita. Kita semua dikuatkan dan diteguhkan. Sehingga apapun yang terjadi, jangan takut. Tuhan bersama dengan kita. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati dan menyelamatkan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau melihat pergumulan yang sedang kami alami saat ini. Berbelas kasihanlah Engkau atas semuanya. Selamatkan dan tolonglah kami. Kami percaya Engkaulah Allah yang berkuasa atas setiap peristiwa yang terjadi di bumi ini. Karenanya kami percaya Engkau akan datang membawa belas kasihan-Mu kepada kami, memulihkan kondisi bumi kami ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dengan bernyanyi.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.